broken wall lagi nih. Wih, kalau broken wall lagi, hati-hati flanking juga sih. Flank cloud. Oh, enggak. Oh, rotasi cepat. Flying Cloud. Flying Cloud, Oke, ini oke. dia. Awang King Tong. Gue penasaran sih, katanya kan itu mengubah sedikit rotasi kan. Kalau dari gue ngelihat dari recovernya jadi lebih cepet deh. Ya, recover dari kekalahannya ya. Mau itu recall atau bahkan tumbang, dia bakal gampang banget buat farming lagi. Jadi nggak bakal ketinggalan dari segi gold. Ya, betul sekali. Kita bakal lihat di mana Angela sudah ditutup bersama dengan adanya Baxia. Wah Angela. Falling apart. Sudah gak ada Angela ya. Dan Baxia dia. Mereka first pick tapi back Baxia. Kayaknya mereka mau memberikan assassin Lancelot. Titik. Iya, buat Nanael Who pokoknya. said there are no Dengan shortcuts in insting life? seperti tadi, dengan I movement seperti literally tadi, ya invented kayaknya one. bakal lebih spesifik buat kasih aja ya assassin. Ya, dan gua lihat sih kayaknya untuk di game ini emang akan menjadi pakai salah satu hero marksman yang bisa bermain di area mid late game sih. Berarti DPS Bukan sepertinya. Bane lagi gitu ya. Bukan burst Bisa damage. jadi udah berubah dan mid lane-nya akan bermain dengan damage high Sir, ground. what's your command? Your Fanny Ben. team is picking. Ini dua-duanya sih user Fanny ya. Gak Albert, gak Nael, dua-duanya sih jago main Fanny. Iya. Dan first pick nih, kemana nih Be? Lancelot first pick Banget. atau Cici dulu? Cici. Gue rasa masih bisa dilawan sih. Tadi dengan Angela aja ya mereka masih bisa kiting dengan lumayan oke. Atau Kimi. Karena udah gak ada Baxia. Oke kita balik ke Lancelot. Ya balik Lancelot sih, lebih masuk akal sih kayaknya. To a young heart, Atau everything is fine. Renas ternyata. Wow. Experience memang power ini Be. Emang udah pegangan berarti ya? Dia udah Iya, mau ini. udah tahu tujuannya. Udah Iya, tamat iya. main Purpose-nya Selena. udah tahu. Udah tamat main Selena. Iya. Main Uranus Selena lagi. Oh, Selena mau dipik kali ini. Tapi gini, kalau memang Uranusnya ini diambil, tanda tanyanya berarti memang power untuk Shogun atau deny pick juga untuk Randy. Hey, back. deny sih. Bisa juga. Deny dan power ya. Dia juga deny nih. Both. Ini deny juga tuh lihat tuh. Dia nge-deny posisi dari mid lane-nya Moreno yang bakal sangat ganas nantinya. Nah, sekarang ketika adanya Hayabusa dan juga adanya Varsha, ini juga bisa menjadi salah satu power Nile loh untuk bisa bermain dengan Lancelot ya. Assassin ya. Iya, assassin. Bisa. Karena kalau dia pakai assassin bisa make a moment gitu loh. Karena kalau misalnya dia nggak pakai assassin terus EXP lanernya udah bukan damage, ini akan berat, Repot banget tuh. repot banget. Kurang damage lah, banyak lah ya. Banyak alasannya. Born by the Antara Chusin dan Hilda. Bukan Lancelot. Nggak masalah, nggak harus Lancelot kan, assassin. Oke, Assassin. Kita tarik lagi dikit. Night sky tells Untuk all berhadapan dengan things. Hayabusa. Pernah ditunjukkan juga oleh Alter Ego saat Rine yang ngebuka pertama kali. Hayabusa dikejar oleh Link. Shadow kill, pas Shadow balik langsung ditabrak. Oh, tapi dengan adanya Esmeralda, ini secara nggak langsung EVOS bakal mencoba untuk lagi-lagi bermain dengan EXP laner yang memiliki sustainability yang di depan. Sangat kokoh, sangat kuat. Apalagi berhadapan dengan Uranus dan Hilda yang dimana dua-duanya akan memproduksi shield. Itu dia. Ini apa kabar Hayabusa ya? Bener ya? Ditabrak terus gak sih Hayabusa Be? Pasti Ditemenin. ditemenin farming. Baik banget ini XP sama romernya. Bikin Your team is Harus cari matchup yang bagus sih di Romer. Dan disikat di awal berat. Makanya. agak-agak repot juga. Siapa Iya. yang mau sikat dia di awal? Satu lagi, baliknya cepet. Iya. Flying Recall, Cloud. langsung Ya. Flying Cloud. Mungkin bisa jadi opsi juga sih buat Hayabusanya. Ini pusing juga malah Barbie masalahnya. Iya benar. Tapi untuk Ben ya, Lancelot tadi udah kebaca bakal langsung di ban juga. Karet ditutup. Joy mungkin? Joy, Ya, Joy. Nail, Joy versus Hayabusa jadinya. Ya. Kalau Joy-nya ditutup juga, Kalau masih Joy-nya, assassin kah? oh kayaknya Joy 50-50 ada Esmeralda soalnya. Masalahnya, Oh tetap ditutup terus. Kalau mereka tutup- Assassin intinya ya. nih kalau mereka tutup Joy kayak gini Profesor, ini sebenarnya bisa menjadi perubahan yang tiba-tiba. Nail V2. Wow. Woi, Biasa ada Kairul, Ini Naul. ini Naul. Naul ya? Naul benar. Naul. Keren juga ya. Naul. 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 Kan kali itu Kairul. Oh enggak, atau enggak Nanail. Hah? Nail. Nail bisa, Nail. Nail ya, tinggal di voting aja nanti teman-teman ya. Benar. Naul. Oke, untuk band yang terakhir. Kalau itu dingin kagak anget. Warm Anget Blood kuku dah. Jungler. Anget kuku. Ya kan, Warm Blood Jungler. Iya. Oke, dan ditutup dari Kalea ternyata. Ah, Divisinya terakhir. Oke, mereka menghindari pick off. Kalau misalnya kita ubah
Ini udah terlihat di posisinya nanti nih, bentar ya. Satu pick lagi nih. Dan kalau menurut gua dia ini gold lane-nya Cloud, misalnya ya. Ini kiri Fredrin juga nggak masalah. Jungle tank. Fredrin plus Moskov. Berarti Eman hyper carry. Hyper carry, iya itu lebih masuk akal sih. Nggak masalah menurut gua. Tahu ya kalau misalkan cari opsi kalau jungle tank banyak. Oh iya. Akai masih ada. Akai ada. Akai menurut gue lebih bagus sih. Ranger. Oh dia Ranger. dia tahu dia. Possibility itu masih ada dia tahu. Wah, Nanti satu lagi initiator nih. apalagi Brands dia global loh untuk Ranger ini. Dia spam banget, dia Moskov, spam banget. dia hero-heronya dari Brands ya. Dia nge-spam banget buat Ranger. Cuma 2 pick langsung berarti nih. Nge-reveal siapa jungle-nya dan siapa gold lane-nya. Dari Bigetron by final ini. Ke arah mana nih? Hyper carry kah? Di Moskov gold Fredrin lane. oke sih. Moskov, Beatrix. Ya Beatrix power di sini buat menjawab Esmeralda juga bagus. Kan rata-rata kita juga sempat lihat ya kalau misalkan ada si Halbert biasanya. Kalau Buat- Moskov aman dari Haya juga dong. Ya, Lumayan. aman lah, ada Spear of Misery. Nah, kalau Moskov ini Beatrix kurang enak kayaknya. banget bermain dengan Moskov. Can be faked. Cow gold lane. Coba Flash! Woi, On my own two seperti yang gue bilang tadi, Link juga potensial pick kan. Pernah dimunculkan oleh Alterigo saat itu. Wah, tapi Berhadapan. Cow gold lane-nya Eman ini agak beda. Dan Eman itu build-nya aja War Axe Endless. Wow. Gue penasaran sih, dia full cooldown bisa jadi. Full cooldown sama dia maunya main yang spell fam. Iya, dia sustain. Sustain, dia nyari sustain tapi tetap berdamage. Untung nggak ada bloodlust. Iya. Wall Bloodlust bisa juga. Agak itu. trauma gue. Nah, dia pernah saya buy one in Chow. Wah lagi jago-jagonya main Cholim. Gua menang gua itu harusnya. Cuma satu item itu merubah skalanya. Buy one. 12 axe. Kalau buy one itu, yang menang yang licik, Ji. Memang, nah temen gua ada satu lagi TMP Wong. Gashen top global. Kalah sama Gashen bapak-bapak karena konsil. Gimana lo? Oke, tapi jangan sampai kalah karena Gatot Kaca nih. Wow, Last AOG. pick Gatot Kaca. Ya. Ini untuk recover cepat juga ya karena kita tahu sendiri Link nanti akan terkena efek taunt. Kalaupun itu bakal menggagalkan sebuah gerakan dari Linknya, otomatis EVOS akan diuntungkan. Game kedua, early advantage akan dicari sama Bigetron karena mereka punya strat yang cenderung lumayan berbahaya dan beresiko kalau kalah early game loh. Iya. Mereka harus kuasai ya. Dan tempo seperti tadi, jujurnya itu pelan banget sih untuk EVOS yang bisa mendominate di awal. Makanya ya, kita akan lihat nih, akankah ada drama satu sama atau kemenangan bersih? EVOS harus mendapatkan game ini kalau dia mau mendapatkan kesempatan kedua. Karena kalau tidak, Bigetron memastikan season ini milik mereka. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Pembuktian ya. Apakah memang EVOS kepleset di game pertama, bangkit di game kedua, dan baru 50-50 di game yang ketiga? Atau Bigetron? Ya tetap membuktikan juga kalau win streak mereka nggak. Iya, benar banget. Tapi Chow Gold Lane ini akan sangat sulit menuju ke arah sosok dari Granger karena Granger punya power poking Lim. Revitalize sudah terbuka. Tapi kayak di awal masih nggak apa-apa sih. Revitalize juga untuk cooldown-nya kan nggak sampai 2 menit. Makanya cooldown di Dark masih dapat. Dan ini baik banget kan Albertnya ditemenin Ji. Oke, bukan hanya ditemenin aja tapi Finn membuat para pasukan dari tim EVOS semua datang menuju ke arah top lane. Lihat flicker telah didapatkan, Unbreakable-nya untungnya gagal. Tapi first spot di tangan para pasukan dari tim EVOS. Yang untuk panis ke arah roamernya. Tapi Lim, lihat di balik situ. Akan ada satu buah power of retribution akan berhasil dan Nile gagal. Untuk mendapatkan purple buff. Jadi secara tidak langsung Nile membantu Albert dengan sangat cepat untuk mendapatkan purple buff ya. Dan sekarang dia bisa jadi kalah rotasi dong. Ya. Dengan ya purple-nya tadi nggak dapat. Yang punya timingnya di Albert, dia surikan dan retribution. Sementara dari Emblem, Hold Yourself Together, Roundel, dia pengen mikir dengan lebih cepat sama sebenarnya dengan Moreno juga. Tapi lihat dari Chow-nya, masakin dan Confuse Blast. Wow, ini kalau bisa kita lihat Roundel, jangan sampai dia termakan dan target utamanya jangan sampai ada di dia. Kalau bisa, dia nggak boleh keluar map sih, Lim. Tapi ngeliat make sense ya dari Factor Gold Lane. Karena roamernya keliling terus, gak ada waktu buat ngejagain Gold Lane. Ya udah, ambil aja yang Gold Lane Factor yang safe sendiri. Individualis ya. Oh, Novin.
Oke, tapi ini menjadi salah satu power apakah berhasil. Shadow Kill telah dikeluarkan, the power of Redemption. Berhasil mendapatkan dengan adanya steal lagi. Turtle target utama mereka menuju ke round yang tidak memiliki apapun dan satu point kill. Nandal! Juggler berdarah dingin. Dan the way of Dragon kali ini dari Eman. Membuat Roundel terkejut terheran-heran. Ya, bukan expanding the river, tapi rotasi dari Chow memang tidak bisa dianggap remeh. Dia tinggalin Grangernya dan menangin langsung Turtle. Iya, benar-benar rotasi yang tidak bisa didagu-dagu, Profesor. Diduga-duga. Karena Albert sekarang yang kena screening ini dia ditemenin sama Shogun farmingnya. Kalau Nile ada Tempest of Blade, dia Divine Sword pasti ke depan tadi. Udah pasti. Dia pasti gambling untuk taruhan dapat atau enggak. Kalau nggak dapat ya udah, dapat ya untung. Dia sih sebenarnya tadi nggak mau lebih ke arah dua titik lip. Satu nggak ada Tempest of Blade, kedua nggak ada Parko. Itu dia. Resikonya lumayan gede ya. Sementara itu dia Chow-nya Eman. Cara War sepertinya untuk item pertama. Kita akan lihat untuk rotasi Chow yang lumayan cepat harusnya. Ngomongin rotasi udah pasti mainin cooldown juga ya. Gila, versatile banget nih mainnya sekarang nih Bigetron. Ya kan? Bigetron udah nggak template lagi loh. Dan ingat, Bigetron kayak gini. Ini Bigetron rasa baru, Prof. Wah, rasa baru. Karena mungkin hadirnya Nile. Dan ingat, bukan Lun. Itu mungkin yang membuat warnanya jadi baru. Iya ya. Mode buyout kah? Iya, buyout. Wow. Semua tergantung waktu. Iya, setuju. Tapi kalau dari item nih, berdasarkan Fury Link, yang tadi gua bilang kan, dia butuh item lebih banyak daripada assassin lain yang lumayan hebat sekarang. Tapi kalau misalkan udah dapetin point kill kayak begini di awal, dapetin turtle. Ini udah menyalahi aturan nih, Lim. Mas, iya, di atas kertas itu nggak ada itu. Tapi lihat di sana Bras menjadi target utama langsung. Dan bahkan flicker dikeluarkan oleh Finn. Berhasil mendapatkan Bras dengan satu flicker, worth it total. Dan bahkan Nile-nya pun nggak pakai Tempest of Blade. Dia easy kill bisa dibilang, nggak ada backup, nggak ada usaha untuk kabur, bahkan flickernya masih ada. Plating? Dan dia mau tukar posisinya. Tapi under one team mah, dia mau plating doang itu. Iya, dia mau tukar posisinya supaya apa? Nile bisa cepet datang, sedangkan Emat masih butuh waktu. Dan itu dia Roundel. Flicker berhasil memaksa buat Roundel, posisinya udah pasti fix. Hancur. Hancur. Wow, bukan cuma plating. Ingat ya, Roundel posisinya fix sekarang. Udah pasti ya, gak bakal bisa geser. Nggak bakal bisa geser, udah nggak ada flicker. Sekarang Eman bisa menargetkan. Karena Rondel lagi, karena dia punya Oh, damage. Shogun. Oh my god, Albert tersiksa sekali untuk di game kedua kali ini. Dan bahkan Shogun, flicker for defensive dikeluarkan, dibalikan kembali ke dan Nile tanpa ada batu motor, dapat sampai terdapat terhadap Guardian sekalipun. Gagal untuk bisa mempertahankan dirinya dan di depan sana bermasuk ke arah tim EVOS. Maka jangan lupakan Eman ini gold laner. Damage-nya terlalu sakit dan the way of Dragon from Eman. Membuat Randy kali ini sakarat dalam maut. Dan berhasil dimakan ditelan bulat-bulat. Itu dia, build-nya memang build sustain, tidak bersekuat Heptasis. Tapi continuous damage-nya tidak main-main. Udah pasti, apalagi dengan recover dari efek Spellvamp-nya yang akan membuat Eman bisa berjalan-jalan tanpa harus takut kena shadow kill dari Albert. Ya, TD-nya juga kuat. Udah pasti, Berdamage. berdamage. Gila. Yang akan terus bertambah. Gimana cara punish sekarang Shogun nih? Ini Shogunnya sih. Mereka kurang damage. Albert aja nggak punya apa-apa Nggak punya. sekarang. Ya, itu dia. Ini kunainya pasti lembek banget menuju ke arah Shogun. Karena dari awal udah ke-steal, udah di-engage duluan dari awal, ditemenin sama Shogun. Dan sekarang, ancaman terus diberikan dari kubu Bigetron by Vitality. Mereka tidak menurunkan tempo, tapi membuka ruang lagi. Lihat side lanes-nya. Mengunci ke arah mid lane. Oke, lihat apa yang dilakukan Shogun. Dia poking press tapi the way of Dragon. Menuju ke arah ready di depan sana. Eman merasa menggila dengan adanya flicker berinvestasi tapi Roundel. Sepertinya masih menjadi target utama dari Nile. Rondel. Itu dia Nile. Jungler berdarah dingin. Sampai ke ujung lubang semut pun akan dikejar oleh Nile. Oke, next level jungle. Dia ngambil Divine Sword-nya untuk cooldown with voice-nya, Be. Baru dikejar lagi. Langsung dikejar lagi, dia tahu kemana nantinya Roundel akan landed. Tapi efek Flying Cloud akan mengejar Bigetron. Oke, tapi lihat damage yang diberikan. Di sana Shogun akan menerima semua damage yang diberikan oleh Brand. Gak bisa ke-deliver ke arah belakang. Roundel untuk membuka vision terlalu jelas. Shadow Kill dikeluarkan menuju ke arah Moreno. Point kill didapatkan oleh permasukan dari tim EVOS. Tapi mereka mengeluarkan terlalu banyak banget soft skill yang menandakan waktu yang sangat bebas untuk Bigetron men-take over ke arah buff yang dimiliki dari Albert. Aku merasa ya, Albert harus hati-hati nih kayaknya main kuat shadow-nya. Lihat gak dari Eman, dia predict move loh mainnya. Iya, betul. Dia main predict move, jadi dia akan expect kalau Albert akan hadir ke shadow-shadow yang emang tersisa. Purple dijaga 5, ditukar sama inner sama holy defense. Itu mahal banget loh. Itu dia. Itu mahal banget Dan loh. pasif. Iya holy defense makanya.
Karena kalau pengen ngejaga Nail, menurut gua nggak cukup dengan satu doang. Mereka harus bawa 2, even 3 mungkin. Karena kalau misalkan satu yang jaga itu dilawan pasti sama Nail. Itu Shogun, 1 lawan 3. Eman? Mencoba untuk meredam super besar dengan Avatar Guardian from Nothing. Oh my god, satu komunikasi yang miss kalau bisa aku lihat. Mereka 2 target yang berbeda dan bahkan meninggalkan Ki seorang diri depan sana. Dan Final Aspect for Nothing kembali hanya untuk mengusir ketika mereka bisa bertempur di arah Turtle. Sword skill dari EVOS sudah nggak punya lagi dia. War Axe Endless Battle ya, ada maksimal darah juga kan dari itemnya, bukan sekedar damage. Dia lumayan sustain. Dan cooldownnya banyak. Mata di Eman. Eman tahu tampaknya kalau tadi mungkin nggak ada Ki di situ, Roundel sih. Ya, dan jangan lupa ya, War Axe nambah darah, Endless Battle nambah darah juga. Otomatis dari segi basic attack yang dia gunakan nanti setelah dia menggunakan skills, apalagi tipe Chow spam, ini akan benar-benar ngebuat Chow-nya jadi sustain juga. Tapi punya damage. Ini kalau brute force sih lebih buruk ya. Oh, brute force ini, bau-baunya. Ya. Enak banget pasti cooldownnya lumayan 30% belum mentok tapi hit. Oke, lihat di sana. Shogun kembali lagi menyerap semuanya. Berhasil diangkat. Kayak Sakratul Maut. Ingat apa yang diberikan oleh para pasukan dari tim EVOS itu udah terlalu banyak. Jadi mereka disengage terhadap Purple, lepasin aja. Udah biarin Albert gak usah pakai Purple dibandingkan mereka harus bertukar 2-3 nyawa. 8.000 gold ini. Cukup bahaya dan kalau perbedaannya sampai 10.000 akan ada Diamond tapi aman. Oke, apakah akan ada perbedaan 10.000 gold supaya ada dapat satu di depan sana dari Kobe. Kita lihat di arah belakang. Tenang! Satu extreme move karena bisa menimbulkan satu shutdown tadi. Garis ya. Eman tumbang, tapi Eman gak dapetin streak apapun sih. Jadi gak ada shutdown yang gimana-gimana sama Eman. Walaupun dari bonus goldnya juga yang jauh banget kan, berarti bounty-nya juga lumayan. Tapi untuk next objektif, ini bakal dikontes berapa? 7.000 gold? Atau lepas? Oh Kayaknya- man, BOD man. Kayaknya mendingan lepas gak sih? Apalagi kalau misalkan nanti Nanaelnya udah selesai dengan Blade of Despair. Ini yang terancam tuh bukan cuma masalah di Albert atau Rondelnya, Brands-nya juga soalnya. Secara nggak langsung damage dealer utama dari EVOS. Nih udah pasti bakal ketutup semuanya. Ki Randy ini bakal jadi korban dari kekejaman Shogun dan juga Finn yang nempel. Tapi untuk belakangnya udah pasti bakal dikejar terus sama Nanael. Dan Toronto udah mendapatkan satu flicker tadi, Profesor. Jadi mungkin menurut aku nunggu 1 menit sebelum tim fight menuju ke arah Lord kayaknya bisa menjadi sebuah jawaban. Atau kalau mereka memang mau, pastikan mereka soft skillnya lengkap, Profesor. Ya aku setuju sih. Jangan sampai mereka ngebuang skill kayak tadi ya. Ketika di turtle yang terakhir. Dimana mereka benar-benar kayak ngebuang resource hanya untuk mendapatkan vision. Tapi buat sekarang karena ada Lord, Lordnya lebih penting. Mungkin target orang tapi bukan Shogun sih anyway. Shogun terlalu kuat dengan Uranusnya. Tapi jangan kegocek ya, Lim. Kalau Eman show di arah top lane, tapi jangan lupakan kalau itu Chow, rotasinya cepat. Benar. Belum lagi tiba-tiba datangnya dari belakang kan. Iya. Targetingnya langsung ke Grant yang tidak pakai modify. Di fight dibuka, Lord didapatkan, pasukan dari tim EVOS mereka di belakangnya menjadi target utama. Trust damage yang terlalu sakit dapat tempat top lane. Rondo kali ini berhasil menghindar dengan adanya flicker, tapi apa yang diberikan para pasukan dari tim Bigetron? Mereka mencekik EVOS, mereka dapetin Lord, mereka ambil gold lanernya yang tidak memiliki stack terhadap Skypicer yang itu dia. Brands wise decision banget dia nggak buat Skypicer. Mampukah dari EVOS bertahan dari bagian bawah Finn? Wah gila terlalu banyak sih. Terlalu banyak source skill yang dikeluarin menuju ke arah Finn doang. Karena apa? Lordnya belum datang. Super minion tengah mereka harus defend lagi. Terus nanti yang atas masuk, bawah masuk gantian Lim. Oke, ini winning conditionnya mulai ketutup ya sebenarnya dari EVOS. Nah pasti ya, karena mereka cuma berharap kepada Rondel yang bisa bertahan. Tapi Rondel pun terancam karena dia nggak punya flicker. Eman punya flicker sekarang. Oke, Eman punya flicker. Lihat, itu dia source skillnya pertama dia udah pakai abis team fight. Mereka pakai clear tengah. Bawah masih jalan, atas tanpa holy defense. Berat sih sebenarnya kalau ngeliat dari perbedaan gold ya. Tapi ya, tadi pun masih bisa ditahan. Di game sebelumnya lihat si EVOS mampu mereka bertahan. Tapi kali ini berbeda Lim. Mereka lebih menargetkan ke arah backline mereka. Lihat berhasil mendapatkan Ki dengan super minion yang tidak ada Eman. Sakratul Maut one last hit berhasil dimakan oleh Albert dengan shadow kill. Terbagi menjadi 4. Albert di sini harus mundur ke arah belakang dan lihat dikejar. Albert kali ini menjadi target utama oleh seorang Nael. Itu dia, shutdown pun terjadi finally. Tapi Nael kembali lagi membuktikan jangan kau coba kabur sampai ujung lubang sebut pun akan ku kejar. Ya, tapi ini kerugiannya terlihat jelas bro. 2 poin kill yang didapatkan oleh EVOS, goldnya turun hampir 3.000. Ya ini yang dibutuhkan sama EVOS dari tadi ya. Gerakan dari Bigetronnya yang mungkin terlalu over.
Sehingga mereka akan mengembalikan hal tersebut dengan misplay dari Bigetron-nya sendiri. Yes, betul sekali. Misplay bisa merubah keuntungan yang dimiliki dari Bigetron hingga menjadi kegagalan dari Bigetron itu. Dari keuntungan bisa menjadi kegagalan. Jelas banget. Coba reset kembali ya. Gold mulai turun memang. Dan EVOS mereka sedikit melihat cahaya sepertinya, Be. Yang mau nggak mau nih mereka akan terus tahan game ini sampai goldnya seenggaknya sama. Udah pasti ya. Twilight Armor. Shogun sudah sampai di situ ternyata. Farmingnya sangat lancar sekali dan untuk menahan Rhapsody Dead Sonata itu akan berasa sekali dampaknya. Eman udah ada Malefic Roar juga. Jangan lupa pokoknya damage Eman ini bisa kill satu loh. Let's say kayak dikejar sama Albert dia bisa balikin. Ya. Atau kalau memang Niall versus Albert berarti ya Eman bisa kebrans. Dan beda loh sama Chow Lethal Ignition ya, yang dimana pakai Heptasis, pakai Blade of Despair. Emang damage-nya nggak kejutan, tapi tiba-tiba kayak berasa sakit aja. Itulah damage-nya Eman nanti. Tuh damage-nya 2. Granger kena Wave Dragon sih tetap burst ya kalau Iya. Granger. Ranger, Varsha, Itu masih tetap burst lah. siapapun pokoknya di sini nggak ada yang butuh Purify, jadi pasti gampang banget buat kena kick dari Eman. Kayaknya untuk show damage ya, better nggak usah Purify sekalian sih. Iya. Karena kena tendang damage itu udah Sama pasti juga. masuk, udah pasti Aha. masuk. Tinggal positioning aja sekarang. Iya, tapi Lord muncul. Lord yang krusial banget harusnya. Lordnya kedua. Ah, ini minusnya mungkin kalau mereka nggak pakai Marksman ya. Iya. Mereka akan agak cukup lama bermainnya di arah Lord. Tapi para pasukan dari tim EVOS sudah mulai menunjukkan batang hidungnya di mana KYY menjadi target utama mereka dan surprise! Albert di belakang sana langsung kabur dengan Red White Shadow. Dari KYY dan kawan-kawan mereka cuma terdistract begitu saja. Mereka tidak mau. Dan lagi 2 kali kejadian yang sama flanking gaming. Untung kali ini mereka masih ada di dalam bus. Wah ini penguasaan gue mau tabrak. Oke, mau ditabrak target utama mereka menuju ke arah Albert dengan Tempest of Blade. Kenapa terus gantiannya gagal? Niall mundur ke arah belakang. Ingat masih ada Lord. Eman belum berhasil mendapatkan apapun. Tapi Albert terkena Sky Pister yang dimiliki dari Moreno. Harus membuat dirinya terperangkap dan hilang. Pulang hanya dengan nama. Dan ini hati-hati loh. Untuk kedua frontlinernya Shogun dan juga Finn. Keduanya Twilight Armor. Jadi Albert, Roundel, siapapun itu dia nggak bisa burst lagi. Dia absorb, dia mau ngabsorb, Lim. Itu dia. Mereka mau bertahan selama mungkin ngasih space. Ngebuang semua skill. Dan lihat si EVOS. Eman belum mengeluarkan flickernya. Sedangkan posisi dari sosok seorang Niall nggak memiliki Tempest of Blade. Zoning out terjadi, Eman menuju ke arah belakang. 2 Elstrike menuju ke arah yang salah dan dibalaskan dengan adanya Fenor Elstrike. Tapi nampaknya Eman kali ini ter-take down. Fokus ke arah Best Turret, omong begitu saja membuat perpasukan tim EVOS mereka masih memiliki napas. Tapi Albert kembali lagi ke lane of down. Dan EVOS masih bertahan. Masih bisa defense. Walaupun semua best turret hilang, tapi game belum berakhir. EVOS mereka coba untuk ngedorong lagi, ngebuka vision lagi, mainin zonanya. Bigetron juga ada di kondisi sama kayak tadi, Udah pasti ya, ini menuju ke last item dari Nanael. Dia akan melengkapi dengan Malefic Roar seharusnya. Waduh. Atau jangan-jangan Great Dragon Spear untuk menambahkan critical effect. Apapun itu, pokoknya itu akan menimbulkan damage yang lebih tinggi lagi. Oke, kalau menurut gua Profesor dengan posisi kayak gini GDS lebih wise. Karena pas lagi ulti juga lebih cepat. Iya, dia butuh mobilitas untuk ngejar ke arah belakang dari tadi kan beberapa kali. Dan ada cooldown juga kan, itu yang Iya. paling wise sebenarnya. Dan untuk Eman juga nih bisa dipanis. Emang sakit dan sustain juga, tapi nggak sekeras itu loh. Tapi target Eman sih dari tadi menurut gua masih cukup bias. Oh, Malefic dia. Malefic. Oke. Penetrasi ya. Lebih ke damage yang makin dalam lagi tentunya ditambah untuk sekarang ingat Brans. Dim-dim dia farm. Dan sekarang dia udah 6 item. Dan dia pakai Sky Pisar. Di detik-detik kali ini dia pakai Sky Pisar karena pertama Sky Pisarnya akan dibantu oleh damage yang dia udah punya. Berbeda ketika tadi Sky Pisar di awal dan dalam under kondisi. Dan dia juga sekarang dalam keadaan punya Wind of Nature. Jadi nggak bisa di-burst langsung. Oke, informasi telah didapatkan ada tim di depan sana. The Wave Dragon menuju ke arah KYG. Tapi dengan adanya KYG yang berhasil diangkat membuat perpasukan dan tim EVOS mereka berhasil memancing source skill yang cukup banyak. Revitalize, Flicker Roundel, dan juga Avatar of Guardian. Apakah ini opsi B? Makan depannya, karena mereka paksa terus ke belakang. Butuh Lord gak sih? Dan ya memang butuh Lord juga. Kayaknya emang mau kepok aja sih. Karena apalagi di sini ancamannya Moreno kan punya Sky Pierce. Jadi damage kejutannya bakal ada dari sana. Sampai Eman Twilight Armor. Iya. Twilight Armor untuk bisa menghentikan bagaimana tipe burst damage yang mematikan dari EVOS. Parsha, Oke, Parsianya. ataupun dari Granger. Terus bisa. Marsha nggak apa tahan. Lim? Ya walaupun Parsianya sebenarnya udah ada Wishing Lantern ya. Ngejawab sebenarnya. Tapi tetap aja untuk menahan burst-nya aja. Wow, informasi yang telah didapatkan adalah di mana kondisi kali ini Shogun masih menunjukkan batang hidungnya.
batang hidungnya untuk kesekian kalinya. Coba, tapi kalian perhatikan goldnya. Ini mulai ketarik loh. Tadi unggul 9 hampir 10.000. Sekarang 5.000 dan gol segini menit 17. Menurut gua Udah kejar. contestable banget ini. Udah, setuju. Kenapa? Karena paling beberapa hero yang tidak memiliki item ya seperti kayak mid laner, EXP, atau mungkin ke arah roamer. Paling itu doang, salah satu di antara 3. Cuma minionnya tetap gak bisa bohong. Minion bawahnya ini ganggu banget nih. Supernya ini yang ngegigit perlahan. Let's go, Brans. Ini the mode super safety bisa dibilang dari Brans juga. Iya. Udah sampai jual sepatu loh soalnya. Brans udah di ujung sih dari tadi. Brans udah gak kemana-mana sih posisinya. Dan Lordnya masih dipegangin sama Nanael. Malah coba buat kiri set. Oh, di take over ternyata. Oh, Albert Gargocedo! Albert Gargocedo! Nah, berhasil mendapatkan retribution. Target utama mereka menuju ke arah Lord dan dapatkan Brass dengan win of nature-nya. Tapi Flicker dikejar habis. Di belakang sana para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan Kaye dan Brass juga. Dua pemain mereka harus tenggelam dalam bumi bersama dengan Duel Dragon. Dari Heaven menuju ke arah Roundel. Oh my god! Emang safe? 3 pemain mereka hilang. Ini bencana! EVOS berhasil ditaklukkan di dalam MPL Season 16 2 kali oleh Piketan by